menanggapi kejadian yang sangat mencengangkan dan begitu menyayat hati kami dari tayangan stasiun televisi nasional Trans 7, juga Indihome, yang begitu sembrono dan sangat bodoh, berani menghina Pondok Pesantren Lirboyo dan para kiai kami. Kalian bodoh itu tidak salah. Yang salah itu kalian biarkan kebodohan itu bersemayam dalam diri kalian. Kalian tidak tahu pun juga gak masalah. Yang salah itu kalian tidak tahu tapi berani mengucapkan sesuatu yang tidak kalian ketahui sampai menjustifikasi kami, menghukumi kami dengan hukum negatif, padahal kalian tidak tahu tentang itu. Ya, itu adalah kesalahan kalian, dan kalian harus benar-benar mendapatkan pelajaran yang berharga. Jika kalian Islam, jika di antara kalian Muslim beragama sama dengan kami, saya akan bercerita sedikit tentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah kerabat Rasulullah dan juga sekaligus menjadi menantu Rasulullah. Sampai-sampai beliau berkata, "Ana abduman allamani walau harfat." Menurut Sayyidina Ali, beliau menyampaikan, saya adalah hamba. Apa hamba itu? Budak. Saya rela menjadi budak dari seseorang yang mengajari kami tentang ilmu, meskipun hanya satu huruf. Bukan karena apa? Karena saking mulianya ilmu, karena saking indahnya ilmu, dan saking hebatnya ilmu, sehingga ilmu itu tidak layak dibandingkan dengan apapun saja yang ada di muka bumi ini. Kita tahu ilmu itu sangat mahal. Ilmu sains, ilmu kedokteran, ilmu teknologi, di mana ilmu itu yang bisa membuat kita membuat pesawat, membuat mobil, membuat kendaraan, dan lain sebagainya, termasuk yang bisa membuat televisi. Itu pun sangat mahal, dan negara harus menggelontorkan uang yang begitu besar, bukan hanya miliaran, bahkan juga triliunan, harus digelontorkan, dijadikan subsidi bagi negara untuk sebuah pendidikan. Dan perlu kalian ketahui, ilmu itu hanyalah ilmu yang terbatas, hanya ilmu yang membuat kita selamat, ilmu yang membuat kita mulia, ilmu yang membuat kita sukses hanya di dunia saja, tidak sampai ke akhirat. Sedangkan ilmunya kiai, ilmunya para ulama, itu tidak sebatas hanya itu. Ilmunya ulama itu adalah ilmu yang mengajari kita, membuat kita menjadi mulia, sukses, mulai dari dunia hingga ke akhirat nanti. Mulai dari hidup di atas bumi, hingga di kehidupan setelah mati nanti. Betapa mulianya ilmu itu. Dan hebatnya lagi, para kiai kita tidak pernah memberikan tarif atau harga daripada ilmu yang telah beliau berikan. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukarela, beliau memberikan ilmunya semua kepada kami. Coba kita bayangkan, andai kata para kiai itu memberikan tarif harga kepada ilmunya untuk diberikan kepada kami, niscaya tidak akan pernah ada santri yang mampu membayarnya, dan tidak akan pernah ada kiai, dan semuanya akan tidak terselamatkan. Maka sepatutnya kami para santri berterima kasih dan memuliakan, menghormati para kiai kita,
tunduk patuh kepada mereka. Kenapa? Karena mereka dengan tulus memberikan ilmu yang sangat mahal kepada kita. Andai kata ilmunya para kiai itu diberi harga, maka tidak ada satupun perkara yang ada di muka bumi ini yang setara dengan harganya ilmu itu. Kalian harus tahu itu. Begitu mulianya para kiai kita, begitu mulianya ulama kita. Kenapa kalian harus menghinanya dengan hanya amplop, dengan hanya harta yang sedikit? Kami para santri memberikan hadiah kepada para kiai kami hanya dengan amplop berisikan uang selembar 2 lembar, berisi juga memberikan hadiah berupa harta benda yang lain. Itu semuanya tidak diminta oleh para kiai. Kami sendiri dengan tulus memberikan. Kenapa kami memberikan itu? Karena bentuk rasa syukur kami kepada para kiai kami yang telah memberikan sesuatu yang sangat besar bagi kami. Tidak ada apa-apanya meskipun kami memberikan apapun kepada kiai, bahkan memberikan mobil mewah seandainya kepada kiai, belum ada apa-apanya. Atau bahkan ketika kami, misalnya kami diberi kemampuan, kekayaan yang segunung, memiliki emas yang sebesar gunung, kami berikan kepada kiai, itu pun belum tuntas, belum sepadan dengan ilmu yang telah diberikan oleh kiai kepada kita. Karena itu, orang-orang yang tidak tahu dari Trans7, dari IndiHome, jangan berbicara sembrono. Ingat, jumlah kami itu banyak. Kami ini kuat. Lirboyo, santrinya lebih dari 50.000 orang. Dan Lirboyo berdiri pada tahun 1910, jauh sebelum Indonesia merdeka. Santri Lirboyo begitu banyak. Kalian bisa bayangkan sendiri. Ada berapa ribu alumni Lirboyo dari tahun 1910 hingga 2025 ini. Dan ada pondok pesantren banyak yang terkoneksi dengan Lirboyo. Di Nusantara ini ada ribuan pondok pesantren, ada ribuan kiai, bahkan ada jutaan santri. Semuanya saling terkoneksi, saling terhubung dengan baik. Jika di antara kami ada yang sakit, maka kami semua pasti merasakan sakit. Kalian jangan macam-macam. Segeralah bertobat dan minta maaf dengan tulus. Hadir ke Lirboyo, tidak hanya menayangkan ucapan maaf di televisi dengan membacakan narasi-narasi yang kalian susun dengan paradigma yang kosong. Kalian harus datang, bukan hanya kru, tapi pemilik Trans7, terutama komisarisnya, harus datang ke Lirboyo untuk memohon maaf kepada kiai dan tidak lagi berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kalian muslim, la yuldahul mu'min bihujrin marrataini. Ingat, Bapak Prabowo Subianto, presiden kita, beliau juga mengaku santri Lirboyo. Bahkan Bapak Jokowi adalah santrinya Mbah Maimun. Mbah Maimun juga santri Lirboyo. Semua pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, sampai ke Pulau Sumatera, Kalimantan, sampai ke Sulawesi, semua pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara, semua saling terhubung dan saling terkoneksi. Ingat, kami ini sangat besar, kami sangat kuat, dan kami sangat banyak. Ketika kalian menantang pondok pesantren, itu ibaratnya tikus yang berusaha naik ke punggung gajah. Kalian akan terinjak, tergencet, mati oleh gajah. Perlu itu kalian camkan.